Oke, kita mulai kuliah kita hari ini. Jadi kuliah kita hari ini tuh topiknya akan tentang eh, kinematika dan biomekanika. Oke, kinematika dan juga biomekanika. Nah ini eh, seperti biasa, outcomes yang diharapkan dari kalian setelah kuliah ini BS itu adalah kalian paham terkait dengan prinsip-prinsip kinematika dan biomekanika dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ini sebenarnya seperti mata kuliah intro untuk mata kuliah kinematika dinamika dan juga mata kuliah biomekanika yang nanti akan muncul di semester kinematika dinamika itu semester 3, sedangkan biomekanika itu baru muncul di semester akhir. Saya lupa itu semester berapa. Seperti itu. Jadi ini hanya intro saja ya. Jadi hanya kulit-kulitnya saja yang akan dibahas. Nah ini, kita langsung saja ya. Ini kelihatan tidak ya, pistonnya bergerak di yang kalian tonton sekarang? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita selalu berhubungan dengan benda-benda yang mengalami pergerakan. Sebagai contoh, seperti yang kalian lihat sekarang. Oke. Nah, pergerakannya itu biasanya memiliki arah yang spesifik. Kemudian besar pergerakannya spesifik, timingnya pun juga spesifik. Oke. Nah, terkait dengan gerak ini, itu ada satu bagian dari satu cabang dari mekanika itu yang khusus mempelajari gerak, ya. Nah, namanya adalah kinematika. Itu adalah hal yang akan kita pelajari hari ini. Hal utama yang akan kita pelajari hari ini adalah kinematika. Asal katanya seperti apa bisa kalian baca di sini ya. Itu dari bahasa Yunani kinema, artinya adalah gerakan atau motion ya, bahasa Inggrisnya motion ya, seperti itu. Nah, kinematika sendiri itu adalah bagian dari dinamika yang spesialisasinya itu hanya di gerakannya saja. Jadi mempelajari gerakan suatu benda, tetapi tidak peduli akan penyebab gerakan tersebut. Oke, tidak peduli akan penyebab dari gerakan tersebut. Maksud dari penyebab gerakan tersebut adalah untuk bisa suatu gerakan itu bisa terjadi, itu perlu ada yang namanya gaya atau momen. Nah, gaya atau momen ini di-ignore di kinematika ini. Nanti baru akan dipelajari di kinetika kalau tidak salah, seperti itu. Itu yang paham jelas rumpun ilmunya itu Pak Ferry dan juga Pak Andi yang memang arahnya di situ. Oke. Kemudian agar ini bisa dilakukan karena hanya pergerakannya saja yang kita pelajari, selalu asumsinya adalah semua bagian, semua part-partnya itu kita asumsikan sebagai rigid body. Itu yang kita lakukan di kinematika. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan, tapi tidak mempedulikan penyebab dari gerakan tersebut, tidak mempedulikan gayanya, tidak mempedulikan momennya, dan semua bagiannya itu diasumsikan sebagai rigid body. Seperti itu. Hanya gerakannya saja ini. Jadi itulah kinematika. Ya. Nah, objek sendiri itu bisa kita lihat, objek yang bergerak itu kita bisa lihat objek tersebut itu sebagai dua hal besar. Yang pertama, kalau kita bisa melihat objek itu sebagai suatu partikel, dan saya yakin kalian sudah khatam ini di SMA. Jadi kalian mempelajari benda, itu sebagai partikel, sebagai satu titik saja. Nah itu makanya kalian sudah belajar yang percepatan, kecepatan dari pergerakan kemudian menjadi kecepatan, dari kecepatan menjadi percepatan dan sebagainya seperti itu. Tapi selama ini saat SMA
itu sebagian besar analisis yang kalian lakukan dalam hal gerakan, ya, utamanya dalam hal dalam hal kinematikanya ya, dalam hal kinematikanya itu hanya untuk partikel biasanya, ya, biasanya hanya untuk partikel saja, untuk satu partikel saja. Jadi, gerakan benda, gerakan parabola suatu peluru saat ditembakkan miring 45 derajat seperti itu. Itu peluru yang kita lihat, itu kita melihat peluru tersebut sebagai suatu partikel. Oke, bukan sebagai suatu benda dengan volume tertentu, tapi hanya satu titik saja. Selalu seperti itu ya. Jadi di SMA itu sebagian besar asumsinya seperti itu. Kemudian, menganalisis kecepatan benda saat dijatuhkan dari satu titik tertentu. Itu juga asumsinya sebagai satu partikel. Seperti itu. Bukan sebagai suatu benda dengan volume tertentu. Tidak seperti itu. Ya, itu yang sudah kalian pelajari. Nah, tetapi kinematika itu tidak terbatas hanya pembahasan partikel saja. Oke, benda sebagai partikel, tapi benda sebagai suatu struktur dengan dimensi tertentu itu juga ikut dibahas di situ. Mekanisme gerak dari suatu benda itu juga, mekanisme benda dari suatu mesin atau suatu alat juga akan dibahas di situ. Sebagai contoh, ini yang pertama kali tadi kita lihat. Kalau kalian melihat ini sebenarnya, ini apa ya? Ada yang tahu? Ini benda apa ya ini? Silinder, Pak. Silinder apa ini? Piston. Oh ya, ini adalah sebenarnya satu mesin, satu engine ya, satu mesin engine. Itu ada start plug-nya di situ. Berarti ini mesin 4 tak gitu sebenarnya. Jadi ini suatu mesin 4 tak, ada silinder bloknya, ada pistonnya, semuanya ada di situ. Oke. Yang dilihatkan di sini ini bukan hanya si engine-nya saja yang dilihatkan, tetapi lebih kalau kalian bisa melihat di sini itu adalah mekanisme geraknya yang diperlihatkan. Oke, jadi mekanisme gerak seperti ini juga dipelajari di kinematika. Seperti itu, ya. Jadi fokus kita yang akan kita pelajari hari ini itu adalah saya akan memulai memberikan informasi ke kalian terkait dengan benda sebagai struktur dengan memiliki dimensi tertentu untuk membahas mekanisme geraknya, mulai membahas mekanisme geraknya. Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk mempelajari mekanisme gerak dari suatu struktur atau suatu mesin yang terdiri dari beberapa bagian, seperti contoh tadi, engine tadi terdiri dari beberapa bagian. Ya, hal pertama yang kita harus tahu, hal pertama yang harus kita pelajari itu adalah ini, degree of freedom, derajat kebebasan. Oke, derajat kebebasan. Itu yang harus kita tahu pertama. Muhammad itu ada 2. Saya ingin memanggil Muhammad dengan NIM 16920 164. Halo Muhammad. Suara kamu tidak terdengar? Ya Pak. Oh ya, terdengar. Panggilan kamu? Afdal Pak. Oh Afdal, oke. Oke Afdal. Derajat kebebasan pernah belajar sebelumnya tidak Afdal? Halo? Pernah dengar Pak. Pernah dengar. Artinya apa? Pak, gue punya cash, ujungnya apa? Surya Pro. Itu siapa barusan? Oke, Abdal. Derajat kebebasan itu kayak kemungkinan gerakan satu benda, Pak. Misalnya gerakan ke kiri kanan atas bawah bergetar atau dan sebagainya itu Pak.
kemungkinan gerak dalam hal itu kamu benar. Kemungkinan gerak dari suatu benda, kemungkinan gerak dari suatu mekanisme. Oke, nah ini bisa dilihat di sini. Sebenarnya paling gampang untuk mendefinisikan apa itu derajat kebebasan itu baca yang kedua saja. The number of motion possible. The number of motion possibilities. Jadi motion possibilities di sana adalah kemungkinan gerak. Jadi jumlah kemungkinan untuk bergeraknya itu berapa derajat kebebasan. Biasanya seperti itu. Oke, kalau mau yang lebih jelimetnya itu yang atas nih definisinya. The number of free parameters to define the every time unique position. Oke, tetapi mungkin agak sedikit sulit mengartikan itu untuk kalian ya. Lebih baik kalian mempelajari yang bawah aja. Lebih baik kalian mempelajari yang bawah saja ya. The number of motion possibilities. Kemungkinan gerak. Oke, jumlah kemungkinan gerak. Jumlah gerak yang mungkin. Itu adalah derajat kebebasan. Oke, sebagai contoh ini. Afdal tadi kamu mau menunjuk siapa, Afdal? Halo, Afdal. Ya, Pak. Tolong tunjuk satu nama teman kan? Fitra Idam, Pak. Silakan. Idam. Oh ya, by the way, absensi udah saya buka ya dari tadi. Silakan Idam. Sekarang udah slide nomor berapa ya? 7. Halo Idam. Idam bilang kemana ini? Halo Pak. Oke. Dan saya mau nanya Idam. Kalau ini kasus yang sekarang kita bahas ini, ada suatu pensil diletakkan di atas suatu bidang 2 dimensi, meja di atas meja. Si pensil itu kalau di atas meja terus, hanya di atas meja ya, di dalam bidang 2 dimensi atas meja itu, di meja itu, kemungkinan gerak dari pensil tersebut ada berapa? Maaf Pak, kurang kedengaran di bagian terakhir. Kemungkinan gerak atau derajat kebebasan dari pensil tersebut ada berapa? Kemungkinan geraknya ada di arah sumbu Y dan arah sumbu X, Pak. Saja. Tidak ada kemungkinan gerak yang lain. Berdasarkan koordinat kartesian, sumbu Y dan sumbu X saja, Pak. Itu kalau kamu melihat, nah ini kalau kamu melihat dia hanya sebagai partikel. Tetapi kalau kamu melihat dia sebagai suatu benda dengan dimensi panjang tertentu, itu tidak bisa seperti itu. Karena X dan Y saja tidak cukup merepresentasikan semua kemungkinan posisi dari pensil tersebut. Tidak. Oke. Karena dia itu sebagai suatu benda dengan panjang tertentu, kita tidak hanya bisa mendefinisikan semua posisi yang ada di situ hanya dengan X dan Y saja. Tetapi X ya, tuh, Y iya betul, tetapi ada satu tambahan lagi, theta di situ. Kebayang nggak, Idam? Halo, Idam? Ya Pak, kebayang. Jadi pensil itu, misalkan ya bisa dilihat, ini bukan pensil, ini inhaler ya. Oke. Ini kalau di bidang 2 dimensi seperti itu bisa kita definisikan semua posisinya dengan tiga dios. Yang pertama, gerakan ke arah X atau posisi di X, posisi di Y. Oke. Dari 2 itu semua bidang 2 dimensi sudah tercover, tetapi posisi dari si bendanya itu kan belum tercover ya. Posisi dari si bendanya belum tercover. Theta di sini harus ada juga nih. Apakah dia posisinya seperti ini, ataukah seperti ini, atau seperti ini? Kebayang nggak, Idam? Halo, Idam? Idam hilang kemana nih? Kelihatan sinyalnya mungkin bermasalah. Oke, yang lain, kebayang atau tidak? Java Sahid. Ini kalian hilang kemana sih ya? Halo Pak, ya Pak. Ya, kebayang nggak? Ya Pak. Kebayang nggak dengan penjelasan saya barusan? Halo, Dava? Kebayang tidak? Iya Pak, kebayang.
Oke. Maaf sip. Pak, tadi agak ini putus-putus. Tadi Eh, makanya yang- saya. Oh, oke. Yang putus-putus adalah dari saya atau dari yang lain nih? Yang lain kalau mendengar saya lancar atau tidak? Lancar, Pak. Lancar. Sebenarnya koneksi saya sih Pak. Oke, ya sudah tidak ada masalah. Oke, sip kalau kayak gitu. Jadi untuk kasus dua dimensi ya, untuk kasus dua dimensi kita punya 3 DOF. Untuk satu benda itu memiliki 3 DOF. Posisi arah X, translasi Y, dan rotasi. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa lagi? Elsa Fitri. Halo Elsa. Iya, Pak. Elsa, saya mau nanya, kalau structural design seperti yang kita bahas sekarang, ya, structural design yang kita bahas sekarang ini, derajat kebebasannya berapa, Elsa? Tiga, Pak. 3? Oke, bener ya Elsa? Structural design itu 3 ya, Elsa ya? Iya. Coba kamu lihat ya, ini bentuk apa Elsa? Bentuk-bentuk kayak gini. Sudah mulai belajar tentang trust kan ya? Harusnya. Di beberapa kelas sudah mulai diajarkan ya, trust. Di statika. Elsa? Udah, Pak. Kamu di kelas siapa? Statikanya. Pak Isan sama Bu Ica. Oh, oke. Bagian kelas bahasa Inggris ya. Tapi udah masuk ke trust juga kan? Ada pengenalan ya kalau tidak? Nah, udah baru, Pak. Nah, itu kalau misalkan kamu ada di suatu jembatan, ini kan jembatan ya, kelihatannya struktur jembatan ya? Iya. Kamu kalau di atas jembatan, terus jembatannya itu bergerak ke arah X, Y, ke subu X dan subu Y, serta berputar 360 derajat ada putarannya. Kamu mau nggak naik ke atas jembatan itu, Elsa? Enggak, Pak. Enggak. Oleh karena itu, structural design itu, Elsa, selalu didesain sedemikian rupa supaya DOF-nya itu 0. Tahu kenapa Elsa kalau dia harus dibuat seperti itu? Biar apa kok dia harus dibuat 0 DOF? Biar enggak gerak, Pak. Betul sekali, biar tidak gerak. Biar kamu merasa aman untuk naik ke sana. Kita naik ke atas gedung yang DOF-nya 0, kita akan merasa aman. Kita naik ke atas gedung yang DOF-nya 1 aja, saya kasih 1 ya. Oh, itu kalian tidak akan merasa aman. Gitu ya, Elsa ya? Iya, Pak. Nah, oke, sip. Terima kasih, Elsa. Makasih, Pak. Jadi structural design itu selalu sedemikian rupa dibuat sedemikian rupa supaya DOF dari structural design itu 0. Tidak ada kemungkinan geraknya. Kenapa seperti itu? Karena ini structural design. Jadi suatu struktur yang seperti bangunan misalkan, gedung misalkan, terus jembatan misalkan, yang didesain supaya memang tidak ada pergerakan di situ. Yang didesain supaya kita saat di atas ya kita merasa aman. Seperti itu. Oke, jadi nanti kalau kalian mendapatkan project untuk mengerjakan suatu structural design, ya jangan pernah membuat suatu structural design yang DOF-nya tidak 0. Seperti itu. Kecuali kalian mendesain suatu wahana untuk di model-model seperti Universal Studio atau seperti kalau yang di Jakarta itu namanya apa ya? Dufan, Pak. Dufan, seperti nah. Kalau kalian mendesain yang seperti itu, oke lah. Oke. Tapi itu juga dalam tanda kutip maksudnya wahana ya, itu bukan structural design seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Oke, nah sekarang tadi Elsa ya. Elsa tolong 71 teman kamu Elsa. Silakan mau cowok apa cewek. Arkan, Pak. Arkan, oke Arkan, silakan Arkan. Hadir, Pak. Arkan, saya mau nanya ke kamu.
piston mechanism yang sudah saya bahas di awal. Kemudian kalau kita buat diagram kita sederhanakan gambarnya itu jadi seperti ini, ya, atau seperti ini. Oke. Menurut kamu jumlah derajat kebebasannya berapa? Halo? Halo. Berarti kamu Tiga, lupa Pak, kan? mungkin. 3. Iya, Kak. Derajat kebebasan. Ini kelihatannya banyak jawaban seperti itu. Sebenarnya yang dimaksud dengan derajat kebebasan itu kemungkinan gerak di situ adalah kemungkinan gerak yang independen. Oke, kemungkinan gerak yang independen. Jadi ini sebagai informasi saja dulu sebelum saya mengajarkan cara menghitungnya. Kemungkinan gerak dari independen dari suatu piston mekanisme itu adalah hanya satu derajat kebebasan. Kenapa kok hanya satu? Karena satu posisi piston itu menentukan satu posisi untuk menentukan posisi dari yang lain-lainnya. Jadi pergerakan yang lain-lainnya itu ditentukan dari pergerakan salah satu parts-nya. Seperti itu. Jadi mendefinisikan gerakan di satu parts itu sudah cukup untuk mendefinisikan gerakan di bagian-bagian lain. Oleh karena itu, derajat kebebasan dari si piston mekanisme ini, ya, kalau kita buat, kelihatannya jangan ngeliat yang ini ya, ini terlalu kompleks ya. Kita lihat ya, walaupun dia memiliki satu piston, kemudian ada link-nya, kemudian ada bagian yang berputar, seperti itu ya. Oke. Nah, derajat kebebasannya satu. Karena pergerakan dari si link-nya itu ditentukan oleh pergerakan dari pistonnya, pergerakan dari putaran di bagian ini itu juga ditentukan dari pergerakan pistonnya. Semuanya mempengaruhi satu sama lain. Ya, jadi hanya ada satu gerak independen yang ada di mekanisme tersebut. Oleh karena jumlah derajat kebebasannya pun sama dengan 1. Oke. Nah, itu bagaimana caranya untuk menentukan perhitungannya, gitu kan ya? Contoh lain ya. Ada yang tahu nih alat apa? Bentar ya. Saya sedikit terganggu. Ada yang bisa bantu saya nggak itu untuk menambahkan page number itu di mana? Halo? Ada yang bisa bantu saya? Mudafi. Ya. Cara menambahkan page number itu di mana? Di page yang di slide yang Bapak sekarang, klik kanan, Pak. Klik kanan terus? Bukan yang di situnya, Pak, di yang pinggirnya, Pak. Pinggir? Oh, Di pinggir kotak sini. yang kecilnya, bagian kecilnya yang itu, Pak. Aduh, itu ya. Mana? Sebelah yang kecil ini, Pak. Ini itu yang ya? itunya, Pak, yang berjejer itu tuh, Pak. Oh, ini. Yang di kiri atau kanan Bapak itu. Kiri kanan mana? Ini kanan tuh ya bawah ini. Versi slide yang kecilnya, Pak. Oh, versi slide kecil. Oke. Nah itu tapi yang page terus? Bapak sekarang. Nah itu add new slide, Pak. New slide terus? Bukan, saya mau nambahin page number kok. Page number? Page number itu nih misalkan ini slide nomor 9 itu harus muncul. Oh itu, Pak. Kurang tahu, Pak. Gimana? Udah. Oke, Lapdawan. Silakan, Lapdawan. Siapa yang bisa bantu saya? Masa kalian mudah-mudah nggak tahu? Saya tuh pernah bikin, cuman saya lupa. Sering lupa ya sekarang saya. Halo, Lapdawan. Gimana, Lapdawan? Oh, page number. Nomor halaman ya, Pak? Nah, nomor halaman di sini itu loh, kanan bawah itu tuh gimana nyampainnya? Ada yang tahu? Ada bagian header footer sih, Pak. Itu di mana? Di insert coba, Pak. Hah? Di mana? Siapa yang ngomong barusan? Di mana tadi? Di insert terus header and footer, Pak. Iya, Pak. Ya, header and footer teks. Header and footer mana header? Nah, sebentar lagi, Pak. Nah, itu, Pak.
Di bagian teks itu, Pak. Oh, Sebenarnya ini. text box. Oke. Ya, itu, Pak. Terus, Terus page number kah? Ini page ada number. slide wall. Kenapa tidak muncul? Ini kenapa kok nggak muncul? Harusnya slide number Pak kayaknya. Slide number. Slide number, Pak. Tadi Tadi sama, Pak. Oh, salah ya? Nah, Itu, Pak, slide number. Iya. Ya, itu, Pak. slide Setelah wall. itu, Pak. Sudah muncul. Nah, itu. Sip, terima kasih banyak. Ini biar saya tahu, biar saya bisa pacing kecepatan saya, karena jam 4 itu saya rencanakan sudah beres ini harusnya. Ini materinya hanya segini. Oke. Ada yang tahu ini alat apa? Buat padi ya, Pak? Padi, ya betul sekali. Ini untuk apa, Cuk? Di padi untuk apa? Buat makan Pak. Oh, padinya. Untuk apa? Kulitnya Pak. Betul sekali. Untuk Kulitnya. memisahkan padi dengan bagian-bagian lainnya ya. Jadi alat seperti ini, derajat kebebasannya saya informasikan ini juga sama seperti yang tadi di slide 1. Karena pergerakan di bagian yang berputar ini dan ini itu ditentukan oleh pergerakan si motornya. Dan mereka terhubung dengan belt. Itu jadi ini hanya satu derajat kebebasan saja. Contoh lainnya yang paling gampang, kalau segitiga seperti ini, oke, dia tidak ada kemungkinan derajat, tidak ada kemungkinan bergerak. Kalau struktur kalian punya link, kalian punya apa? Kalian punya 3 batang, kalian sambungkan ujung-ujungnya seperti itu, dia tidak mungkin untuk bisa bergerak. Betul kan? Kalau kita melihat kemungkinan gerak antar batangnya saja ya, dia tidak mungkin bisa bergerak. Tetapi kalau batang kalian itu terdiri dari 4 batang seperti ini, dia memiliki kemungkinan bergerak. Oke, dia memiliki kemungkinan bergerak. Nah, untuk menghitung pergerakan yang mungkin dari suatu sistem link seperti ini, bagaimana caranya? Oke, ini contoh lainnya ya. Ini kalau suspensi kendaraan. Ini menghitung kemungkinan geraknya bagaimana caranya. Kalau sesuatu itu sudah lebih kompleks, cara menghitungnya bagaimana? Itu hal pertama yang akan kita pelajari hari ini. Misalkan seperti ini. Oke. Traktor, kemungkinan geraknya berapa deh? Terus ini ada robot ya. Ini robot gitu. Nah, robot seperti ini, kemungkinan geraknya berapa? Kemungkinan geraknya dia berapa? Nah, bagaimana cara menghitung itu? Ini kan salah satu teori dari kinematika ya. Jadi orang memikirkan terkait dengan itu. Kalau misalkan kita menghitung berdasarkan cara manual, kemungkinan geraknya ini akan terlalu sulit. Oleh karena itu, dibuatlah kusbah ya, si kusbah ini membuat suatu persamaan untuk memudahkan kita menghitung derajat kebebasan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menghitung dari jumlah linknya. Link di sini itu adalah jumlah batang yang ada pada suatu mekanisme. Contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4 ya. Ini mekanisme 4 batang gini. Mekanisme 3 batang, bukan mekanisme struktur ini. Seperti itu. Itu berarti jumlah batang yang ada di dalam suatu mekanisme. Itu linknya. Yang terhubung dengan pin join seperti itu linknya. Sebenarnya nggak harus pin join, tapi jenis-jenis join yang lainnya juga bisa. Oke. L itu adalah linknya. M di sini, di persamaan kusbah ini, itu adalah jumlah derajat kebebasan ini. Jumlah DOF-nya, M. Nah, cara mendapatkan M, jumlah DOF itu adalah 3 dikalikan jumlah link dikurangi 1. Kenapa kok harus jumlah link dikurangi 1? Kenapa harus dikali 3? Karena ini kasus yang kita bahas itu adalah kasus 2 dimensi. Oke, saat kita melihat kasus 2 dimensi,
satu satu batang di kasus 2 dimensi itu memiliki 3 derajat kebebasan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan pada kasus pensil. Oke, jadi setiap batang memiliki 3 derajat kebebasan. Tetapi kenapa harus dikurangi 1? Dikurangi 1 di sini karena dalam suatu mekanisme itu selalu ada satu link yang kita anggap sebagai ground. Satu link yang kita anggap sebagai basis, satu link yang kita anggap sebagai ground-nya lah ceritanya seperti itu. Makanya selalu dikurangi 1. Kemudian ini ya 3L minus 1, oke, 3 dikali L minus 1 dikurangi 2 kali C1. C1 ini adalah join yang mengurangi join tipe 1. C1 di sini adalah join tipe 1. Join tipe 1 ini adalah join yang mengurangi 2 derajat kebebasan. Dikurangi lagi dengan C2. C2 adalah join tipe 2. Join yang hanya mengurangi 1 derajat kebebasan. Nah, kalau kalian sudah mengeksekusi kalkulasi ini, kalian akan bisa mendapatkan mobility atau number of DOF-nya. Seperti itu. Itu adalah cara kita menghitung jumlah DOF dari suatu mekanisme. Apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Kresna, ada pertanyaan tidak? Paling ini Pak, contoh join tipe 1 itu kayak gimana ya? Join tipe 1, oke, nanti selanjutnya saya tunjukkan. Boleh. Berarti daripada saya buka sesi pertanyaannya di sini, mending saya buka sesi pertanyaannya setelah saya jelaskan semua ya. Ini nih, tipe-tipe join. Oke. Contoh yang paling gampang seperti ini ya, pin join, atau pin yang biasanya kalian pelajari di kasus mekanika atau kasus statika. Oke, pin join itu adalah join tipe 1. Dia adalah join tipe 1. Join tipe 1 adalah join yang mengurangi 2 derajat kebebasan. Kenapa suatu pin itu kita anggap sebagai join tipe 1? Misalkan ini satu link, satu batang, ini batang lainnya ya. Kita berikan pin di tengah-tengah. Oke, kita berikan pin di sini. Kita berikan pin di sini. Oke, dia akan mengurangi 2 derajat kebebasan si pin tersebut. Jadi dia akan mengurangi derajat kebebasan untuk pergerakan X dan juga pergerakan Y. Tetapi dia tidak bisa mengurangi derajat kebebasan rotasi. Oleh karena itu suatu pin cenderungnya dia itu merupakan join tipe 1. Oke, join tipe 1 yang menyisakan 1 derajat kebebasan rotasi. Kemudian slider. Oke, slider itu contohnya, contoh slider itu apa ya? Ya contohnya adalah suatu derajat kebebasan yang mengizinkan linknya itu bergerak ke kanan ke kiri. Ya, hanya pergerakannya ke kanan ke kiri saja. Dia tidak mengizinkan pergerakan ke atas ke bawah, itu tidak mengizinkan, hanya pergerakan ke kanan ke kiri saja. Tidak bisa mengizinkan rotasi juga. Itu termasuk slider. Rolling contact, roll slide contact, gear contact, belt and pulley, seperti itu. Itu ada macam-macam. Ya. Nah, saat kalian melihat suatu pin atau suatu join, itu kalian bisa lihat contoh-contohnya ya. Oh, ini join tipe ini tuh mirip seperti pin ya. Oke, dia berarti bisa mengurangi 2 derajat kebebasan ya. Pergerakan X, pergerakan Y-nya tercover di sana. Rotasinya tidak tercover di sini. Lalu di sini, join yang seperti ini slot kunci misalnya. Dia bisa mengurangi derajat kebebasan pergerakan ke sumbu Y-nya. Hilang gitu ya. Tetapi pergerakan ke sumbu X-nya tidak hilang. Pergerakan ke sumbu X-nya tidak hilang. Selain itu, dia ada kemungkinan untuk bisa
ini kalau dilihat dari 2 dimensi sih, yang ini, kasus ini termasuk join tipe 1, di mana dia hanya mengurangi derajat kebebasan, dia mengurangi derajat kebebasan pergerakan ke arah X, pergerakan ke arah Y, dan juga rotasi sesuai bidang ya, XY, sesuai bidang XY. Itu tidak bisa juga di situ. Tetapi yang bisa di sini hanya translasi saja. Ini termasuk jenis slider yang tadi kita bicara. Seperti itu. Itu contoh-contohnya sih sebenarnya. Oke, jadi intinya kalian coba lihat, oh join-nya itu join yang mengurangi 2 derajat kebebasan atau join yang mengurangi 1 derajat kebebasan. Jika join-nya itu adalah join yang mengurangi 2 derajat kebebasan, kalian masukkan ke sini, join tipe 1. Tetapi jika join-nya itu hanya mengurangi 1 derajat kebebasan, kalian masukkan ke sini, join tipe 2. Seperti itu. Karena paling gampang, ini kenapa kok malah teori dulu ya? Paling gampang itu saya langsung berikan contoh ya. Jadi sebenarnya kegunaan dari derajat kebebasan itu ini, untuk mengetahui kemungkinan gerak dari suatu mekanisme. Itu yang jelas. Lalu yang selanjutnya adalah untuk mendesain suatu mekanisme yang bisa memproduksi, yang bisa menghasilkan pergerakan tertentu. Seperti itu. Dan saya itu, kenapa tidak ada contoh yang gampang? Nah, contoh yang gampang itu ini saja ya. Mekanisme 4 batang ini. Kenapa kok bisa di derajat kebebasannya sama dengan 1? Kita coba lihat. Kita coba hitung bersama-sama. Oke, kita coba hitung bersama-sama. Ya, kenapa kok bisa derajat kebebasannya sama dengan 1? Yohana. Ya, Pak. Oke. Kita coba hitung ya, Yohana ya. Ini kenapa kok bisa derajat kebebasannya sama dengan 1 ya, Yohana? Jumlah linknya berapa, Yohana? Kenapa, Pak? Jumlah linknya ini berapa? 4, Pak. Jumlah linknya 4. Oke. Kalau persamaan tadi itu berarti jumlah link dikurangi 1 ya? Iya, Pak. Dikali 3. Jumlah link dikurangi 1 berarti 3 dikali 3 ya? Iya, Pak. 9 berarti ya. Lalu jumlah join-nya ada berapa itu? Ada berapa ya? 4 ya, Pak. 4 ya. Ini ya. Ya. Pin di sini, pin di sini, pin di sini, pin di sini ada 4 join. Pin itu termasuk join tipe berapa ya? 1, Pak. Join tipe 1. Dia mengurangi 2 derajat kebebasan. Oke. Iya. Join tipe 2-nya ada nggak di sini? Tidak ada ya? Iya, Pak. Enggak ada kayaknya. Berarti 9 dikurangi 4 kali 2 ya berarti? Iya, Pak. 9 sama dengan 8 sama dengan 1, Pak. Betul sekali. Ini salah satu contoh paling gampang. Mekanisme 4 batang itu menghasilkan 1 derajat kebebasan. Oke, terima kasih, Yohana. Ya. Terus sekarang yang gampang lagi. Saya ingin kalian coba membantu saya menghitung ini. Oke, piston, mekanisme piston. Itu disederhanakannya dengan ada satu link di sini, kemudian ada satu link di sini, oke, kemudian ada slider di situ, plus satu ground ya, karena groundnya nggak dituliskan di situ, groundnya belum dihitung. Yohana, tolong tunjuk temanmu satu, Yohana. Halo, Yohana? Ya, Pak. Muhammad Imam Asluki, Pak. Sok, silakan, Muhammad Imam Asluki. Halo? Hadir. Ya, ini saya minta bantuan kamu untuk menghitung jumlah derajat kebebasan dari si piston itu. Ada apa saja di situ? Ada berapa linknya? 2, Pak. CD. 2. Ini 1, 2. Nah, terus ini nggak termasuk ya? Si H ini nggak termasuk.
Itu slider bukan, Pak? Karena satu Iya, arah. cuman kan dia termasuk link juga kan. Oh, 3 berarti, Pak. 3 ya. Oke, 3. Ground-nya nggak dihitung. Kan ground selalu ada satu link sebagai ground kan. Berarti 4 ya? 4, Pak. 4. Oke, 4. Terus kemudian, join-nya berapa join? Join-nya 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3. Itu pin join ya? Ya, pin join. Pin join itu berarti mengurangi berapa derajat kebebasan? 2, Pak. 2 derajat kebebasan. Berarti 3 dikali 2 ya, 6. Nah, tadi 9 dikali 6 berapa? 9 dikurangi 6 berapa itu? Kan tadi kan berarti 4. 4 kurangi 1 kali 3. Itu 9 ya? Ya, Pak. Nah, 9 dikurangi 6 kan? 3 derajat kebebasan kan? Padahal ini harusnya 1 loh. Ayo, kurang join mana lagi yang kurang kamu masukkan di situ? Kamu baru memasukkan ini loh ya. Pin di sini, pin di sini, dan pin di sini. Slider di sini belum dimasukkan. Iya, slidernya, Pak. Berarti ada tambahan 1 derajat ke 1 apa? 1 join tipe 2 Ya. lagi ya. Slider itu adalah join tipe berapa tadi? 2. 2, karena dia hanya bisa memperbolehkan gerakan ke kanan ke kiri, tidak boleh rotasi, tidak boleh gerakan ke atas bawah. 2 juga. Jadi totalnya itu ada 4 link. Oke. 9 derajat kebebasan yang mungkin, tetapi dikurangi 8 derajat kebebasan dari 1, 2, 3, 4 join tipe 1. Gitu ya? Yep. Sip. Udah kebayang kan nih? Ini kenapa kok 1 derajat kebebasan? Sudah belum? Ya, Pak. Sudah. Oke. Sip. Seperti itu ya. Oke. Ini beberapa contoh lagi mekanisme-mekanisme yang ada. Oke. Ini flap pesawat yang kiri itu 787 atau 767 sih, nggak jelas ini. Oke, 787 ya misalkan, flap pesawat yang 787. Kemudian yang kanan tuh Airbus 320. Ini perbandingan 2 flapnya, flap pesawat di situ. Nah, flap pesawat ini juga masuk ke mekanisme ya. Bisa dihitung juga derajat kebebasannya kalau gambarnya jelas. Ini sayangnya gambarnya tidak jelas. Ekskavator itu juga bisa dihitung derajat kebebasannya. Oke, seperti itu. Sebenarnya materi kita, saya sudah selesai. Kemudian setelah ini ada biomechanics, penjelasan sedikit tentang biomechanics. Terus, kalian setelah ini pengennya kuis atau PR aja? PR aja, Pak. PR, Pak. PR aja sih, Mas. Intinya, Pak. PR lebih bijaksana. Lebih bijaksana. Oh, berarti kalau saya ngasih kuis, saya nggak bijaksana gitu. Padahal nama saya Satrio Wijaksono loh. Itu terlalu bijaksana, Pak. Wah, terlalu bijaksana. Mahasiswa tuh kalau mau dikasih kuis itu, alasannya ada aja. Brena, saya mau nanya ke kamu, Brena. Kamu pilih kuis atau PR? PR saja, Pak. Itu kan salah nanya kalau saya nanya ke mahasiswa ya. Salah nanya saya. Ini yang rambutnya rada gede itu Pasha. Kalau kamu pengennya kuis atau PR? Pak. PR, Pak. Ini kenapa nggak pernah ada ya mahasiswa yang saya tanya kalau kayak gini jawabnya, saya pengen kuis, Pak. Kenapa nggak pernah ada? Coba. Salah satu bisa jawab loh. Takut dikontokin teman-teman ya atau gimana? Diskusi, Pak, sama teman-teman. Oh, nggak takut dipukulin teman-teman ya? Kira bukan penyebabnya bukan itu ya? Bukan, Pak. Itu faktor eksternal, Pak. Oke. Ya udah kalau PR, tapi mungkin kalau yang PR saya akan tambahkan sedikit ya nanti. Ini PR itu yang pertama ini ya. Ini nanti tolong kalian print screen masing-masing ya. Ini PR-nya PR singkat sih sebenarnya. Hanya 2 nomor saja untuk menghitung kemungkinan derajat kebebasannya. Kalau yang nomor 1 yang ini. Hitung derajat kebebasannya harusnya kuis kalian sekarang. Ini harusnya kuis kalian sekarang. Cuman ya udahlah, kita bikin PR aja. Oke. Hitung derajat kebebasannya
dan cocokkan dengan tapi perhitungannya dengan menggunakan persamaan Kutzbach. Oke, kalian harus menghitungnya dengan menggunakan persamaan Kutzbach. Yang ini PR nomor 1. PR nomor 2 itu adalah yang ini, ekskavator. Tolong hitung kemungkinan gerak dari si ekskavator ini. Jadi ini makanya nanti kalian bisa nonton di video, bisa juga. Ini PR-nya untuk hari Senin minggu depan jam 3 sore ya, deadline. Seperti itu. Oke, tolong hitung kemungkinan gerak dari si ekskavator ini. Pak? Semua kemungkinan gerak. Tetapi tidak perlu menggunakan persamaan Kutzbach. Karena persamaan Kutzbach itu hanya menggunakan persamaan Kutzbach itu hanya untuk mekanisme 2 dimensi saja. Sedangkan ini adalah 3 dimensi. Tetapi kalian bisa melihat kemungkinan geraknya ada berapa di situ. Oke, kemungkinan geraknya ada berapa. Itu soal nomor 2. Oke, tanpa menggunakan persamaan Kutzbach. Tetapi kalau soal nomor 1 itu dengan menggunakan persamaan Kutzbach. Tadi ada yang mau bertanya, silahkan. Maju mundurnya dihitung juga, Pak. Gede bisa. Maju mundur dihitung. Maju mundur dihitung. Itu kelihatan kan ya? Ini maju mundur kan mereka cuma berdasarkan ini dan ini kan ya? Si apa? Rotator kanan, apa sih namanya? Ya kayak rel kanan dan rel kirinya. Dihitung dong. Jadi nanti kuliah kita hari Senin minggu depan, itu hal pertama yang akan dibahas itu membahas PR. Gitu ya. Biar kalian coba mikir terlebih dahulu, jadi kayak nggak langsung saya suapin. Oke, bayang ya. Oke, jadi soal nomor 1 adalah yang ini. Ini soal nomor 1. Oke, tetapi yang ini harus dengan menggunakan persamaan Kutzbachnya itu harus ditunjukkan, perhitungannya harus ditunjukkan. Sedangkan kalau yang ini dijelaskan saja. Oh, kemungkinan gerak pertama adalah bagian ini, kemungkinan gerak kedua adalah bagian ini, kemungkinan gerak ketiga itu adalah pergerakan yang seperti ini. Kemungkinan gerak keempat adalah pergerakan yang mana? 5, 6 pergerakan yang mana? Ini saya kasih tahu aja derajat kebebasannya, DOF-nya banyak. Si ekskavator itu memang dia didesain sedemikian rupa supaya DOF-nya banyak. Oke? Cukup jelas ya kayaknya? Halo Nabil, cukup jelas nggak PR-nya Nabil? Jelas, Pak. Oke, siap. Kamu mending PR atau Kutzbach? PR aja, Pak. PR, sudah. Kita PR aja ya. Oke. Oke, tetapi ini belum beres nih kuliah. Kita tinggal satu bagian kecil ya sebenarnya. Itu tentang biomekanika. Oke, jadi kuliah kita hari ini itu topiknya ada 2, topik besarnya itu ada 2. Yang pertama itu adalah kinematika. Itu teori-teori semuanya ada di situ. Dan juga ada bagian dari kinematika. Sebenarnya bagian dari mekanika ya. Bagian dari mekanika yang hubungannya itu dengan biologi. Ya, hubungannya itu dengan biologi. Makanya namanya jadi biomekanik. Oke, makanya namanya jadi biomekanik karena ini adalah pertemuan antara biologi dengan mekanika. Ini anak STMD itu biasanya nyari pacarnya ke biologi ya. Ada yang di sini punya pacar anak biologi tidak? Saya, Pak. Saya, Pak. Iya, Pak. Biar, Pak. Oke. Saya lagi nyari, Pak. Lagi cari. Silakan mencoba ya. Oke, jadi anak mesin memang biasanya seringnya pacarannya sama anak biologi karena dari sisi posisi itu juga dekat itu ya. Labtek biru dengan labtek 2 itu dekat. Nah, cuman sayangnya kan kalian belum bisa kuliah langsung kan ya. Nah, tetapi masalahnya bukan di situ. Biomekanika bukan nggak ada hubungannya dengan itu. Biomekanika ini adalah percabangan kayak pertemuan antara biologi dengan mekanika. Jadi mekanika ini kalau dihubungkan dengan makhluk hidup itu jadinya adalah biomekanik. Aplikasinya macam-macam. Di olahraga misalkan, sports, biomechanics.
Itu salah satu riset saya, Pak Ferry, Pak Andi, itu tentang sports biomechanics. Oke, tujuannya apa? Menghindari cedera. Tujuannya apa? Meningkatkan performa dari atlet. Lalu yang hubungannya dengan kesehatan, ya, health related problems, hubungannya dengan kesehatan. Contohnya kesehatan gigi, bisa juga kesehatan kesehatan tubuh dalam manusia, jantung misalkan, macam-macam, itu masuknya ke biomechanics. Karena sebenarnya bagian-bagian dari tubuh kita itu meskipun itu sebenarnya masuknya adalah ke kedokteran dan juga ke biologi juga, tetapi tubuh kita itu juga memiliki mekanisme gerak. Tubuh kita itu juga memerlukan benda mekanik. Dia bisa memberikan suatu gerak. Oke, jadi itu hubungannya dengan kinematika dan juga biomechanics juga dengan mekanika juga seperti itu. Sebagai contoh ini, ada yang tahu ya? Nabil, kalau kamu nggak mau kuis, Nabil, kamu harus jawab, Nabil. Ini apa, Nabil? Yang bagian mana, Pak? Ini semuanya. Menurut kamu ini apa ini? Sendi, Pak. Ini analisis gerak, ya. Jadi kalau kalian bisa lihat, itu ini ada objek, ada subjek yang kita teliti. Itu diberikan marker-marker, ya, diberikan marker-marker di sendinya untuk melihat pergerakan dari objek tersebut saat dia berjalan seperti itu. Oke, saat dia berjalan seperti itu. Itu untuk melihat pergerakan dari orangnya, apakah jalannya normal, apakah jalannya tidak normal, seperti itu. Itu analisis HIIT yang sekarang ini diteliti oleh Pak Andi, Pak Sandro, Pak Ferry, seperti itu. Nah, yang sekarang ini sedang kami kembangkan, termasuk saya juga terlibat di sana, itu adalah analisis menggunakan cara yang mirip-mirip seperti ini dengan menggunakan marker ini, tetapi untuk melihat dari performa pemain bola. Coba bayangin ya, performa pemain bola kita lihat. Performa pemain bola dalam hubungannya dengan sepatu bola. Di sini yang suka main bola siapa? Nggak ada yang suka? Nabil, Pak. Nabil, oh Nabil suka, oh iya, tampangnya kelihatan sih ya. Tampang atlet bola. Pak, Nabil atlet Pak. Oh atlet ya? Atlet apa ya? Pak. Kamu atlet apa, Nabil? Bola tangan, Pak. Bola tangan. minta citaknya. Kamu atlet ini? Bola ITB atau gimana? Serius, Pak. Handball, Pak. Handball, basket, bulu tangkis. Kok banyak amat? Dayung juga, Pak. Emang basicnya senang olahraga, Pak. Sama senang learning juga. Oh, ini bener ini. Ini seriusan ini kamu sukanya olahraga ini? Iya, Pak. Serius, Pak, dia punya medali, Pak. Keren, Pak. Bohong. Itu beli, Das. Kamu pinginnya masuk ke teknik mesin, teknik material, atau teknik penerbangan? Saya mau ke mesin, Pak. Nah, kalau kamu bisa masuk ke teknik mesin, ini cocok. Mungkin nanti baiknya kamu masuk ke biomekanik, karena itu kita mengembangkan sekarang sports biomekanik. Menganalisis badminton, menganalisis bola, menganalisis pemain bola dalam hubungannya dengan sepatu bola, seperti itu. Pergerakan efek dari kalian tahu kan nih, sepatu bola itu kan bagian bawahnya itu ada jenisnya macam-macam kan ya. Ada yang statnya itu jenisnya macam-macam, ada yang rada melengkung, ada yang cuma lurus-lurus saja seperti itu. Itu efek dari stat itu terhadap pergerakan pemain. Itu kami melakukan penelitian ke situ. Jadi kalau buat atlet ya, buat anak yang suka olahraga mungkin akan menarik seperti itu. Oke. Itu ya Nabil ya. Kalau kamu tertarik itu Nabil, silahkan. Atau yang lain-lain pun yang tertarik juga boleh. Karena biomekanik itu cukup lebar sebenarnya. Saya stop share dulu ya.
Kalau saya berminat, PRD-nya auto A nggak, Pak? Ya nggak ngaruh gitu. Mana ada hubungannya? Bentar. Ini, kalau ini karena ada beberapa beberapa hal yang belum kami publish ya. Recordingnya saya stop di sini. Jadi materi kita, materi yang akan ada di video hanya sampai di sini saja, tetapi